Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 1205012038 dari kelas 4H Sistem Basis Data. Di video kali ini saya akan membuat tugas ketiga dari Sistem Basis Data, di mana akan menerapkan dari integrasi package, function, prosedur, dan exception handling. Nah, yang pertama kita bahas dulu teori dari package tersebut. Package itu biasanya dikenal dengan nama paket, yaitu paket dari PLSQL, yaitu sekumpulan fungsi, prosedur, tipe, kursor, dan lain-lain yang terkait. Di mana paket PLSQL ini seperti sebuah perpustakaan yang pernah ditulis tersimpan dalam database Oracle dan dapat digunakan oleh banyak aplikasi. Nah, paket itu sendiri ada bagian-bagiannya, ada dua. Yang pertama yaitu specification package, di mana dikenal sebagai header package, di mana berisi informasi tentang isi package, namun tidak mengandung kode untuk setiap subprogramnya. Package specification bersifat public, maksudnya ketika package diakses dari luar, bagian inilah yang sebenarnya melakukan interaksi, bukan bagian package body-nya. Nah, bagian package yang kedua yaitu body package, di mana berisi semua kode yang mengimplementasikan fungsi, prosedur, dan kursor yang tersimpan dalam spesifikasi paket tadi. Nah, public dan private component package variable. Nah, dari deskripsi gambar ini, bagian specification yang bersifat public maksudnya ketika paket dieksekusi di lingkungan SQL Plus atau PLSQL lain. Bagian itulah yang melakukan interaksi, bukan bagian dari package body-nya. Nah, package specification ini akan meneruskan permintaan dari luar ke package body ini. Dari package body, hasil akan ditampilkan ke layar atau dikembalikan lagi ke package specification untuk pemrosesan selanjutnya. Nah, sintaks package specification adalah seperti berikut, di mana ada create or replace package, nama package is, di mana ada tipenya public dan deklarasi dari variabelnya, dan diakhiri end dengan nama paket tersebut. Nah, ini adalah sintaks dari package body, ada create or replace package body, nama paketnya. Setelah itu sifatnya private, sedangkan specification package tadi sifatnya public dan diikuti dengan declaration variabelnya. Ada subprogram bodies dan inisialisasi statement dan diakhiri dengan end packet. Nah, selanjutnya yaitu memanggil prosedur dan function dalam package. Cara memanggil sebuah package prosedur berparameter dengan menggunakan anonymous block. Yang pertama yaitu begin, nama paket, diikuti dengan nama prosedur dan parameter 1 sampai parameter selanjutnya, dan di end. Nah, yang kedua itu cara memanggil sebuah packet function berparameter dengan menggunakan anonymous block. Yang tadi adalah prosedur, sekarang functionnya begin, dibuat dbm as output line, nama package diikuti dengan nama functionnya, dan di dalam function tersebut buat nama parameternya, dan end. Nah, menghapus package, ada beberapa perintah menghapus package. Yang pertama, menghapus specification package. Yang kedua, perintah menghapus body package. Specification package dihapus dengan perintah drop package dan diikuti nama specification package-nya. Sedangkan untuk body package, drop package body baru diikuti dengan nama package-nya. Nah, selanjutnya mari kita praktikkan penerapan package yang dimana ada function, ada prosedur, dan ada exception handling di dalam paket tersebut. Langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan membuat praktik dari package, function, prosedur, dan exception. Yang pertama, kita buat dulu package specification-nya, baru ke package body-nya. Nah, caranya create or replace. Nama package-nya di sini saya buat tugas ketiga. Tugas 3 is di sini kita buat dulu variabel konstantanya. Itu saya buat variabelnya namanya zakat.
karena di sini saya ingin menghitung zakat dari karyawan. Di sini saya menggunakan konstan karena nilai yang saya masukkan itu tetap. Numbernya nilainya yaitu 2,5% zakatnya, berarti 2,5 per 100. Nah, di sini saya ingin menambahkan sebuah function di mana function ini ada bisa menghitung total zakat. Total zakat, di mana total zakat ini parameternya adalah salary dari tabel employees, di mana kolom salary nah, di mana di sini kita return nilainya yaitu number. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan prosedur, di mana prosedur yang ingin saya tampilkan adalah ingin melihat zakat. Lihat zakat. Maka lihat zakat ini didapatkan dari parameter employee ID. Empit saja di tabel employees, kolom employee ID. Nah, selanjutnya kita n-kan n, tapi n-nya n tugas 3 ini, ikuti nama package-nya. Nah, selanjutnya kita buat body package-nya, itu create or replace body. Paket bodinya kita samakan saja dengan nama specification package-nya, tugas 3. Nah, di sini kita kopikan function ini, lalu kita pastekan di package body-nya. Nah, di sini kita buat perintahnya. Di sini saya ingin menghitung zakat. Kita masukkan rumus menghitung zakatnya di function ini, yaitu nilainya zakat itu didapatkan dari parameter tadi. Total zakat itu didapatkan dari parameter salary tadi, itu dikali dengan variabel zakatnya, variabel zakat. Lalu kita n-kan untuk yang total zakat. Selanjutnya kita kopikan yang prosedur ini. Nah, kita kopikan yang prosedur, lalu kita deklarasikan variabel-variabel yang ada di prosedur tersebut. Misalnya kita ingin menampilkan employee ID, berarti empit, di mana dari employees, tabel employees, kolomnya employee ID. Nah, selanjutnya variabel first name. Nah, sini dari employees, kolom first name. Selanjutnya ingin menampilkan salary-nya. Jadi kita singkat saja Faisal employees, berarti salary. Nah, selanjutnya kita buat variabel untuk menampung zakat tadi, itu VTAM. Di tipe datanya yaitu number. Nah, selanjutnya begin. Kita lakukan perintah select dari function dari prosedur yang telah deklarasikan variabel yang di atas tadi. Jadi select employee ID, first name,
salary, dan total zakat yang didapatkan dari salary, di mana kita masukkan itu ke variabel yang telah kita buat. Ada employee ID, VName, VSAL, dan variabel penampungan zakat. Dari tabel employees, di mana employee ID-nya itu sama dengan parameter yang telah kita buat di specification package-nya tadi. Lalu kita tampilkan output-nya, dbms output.putLine. Nah, outputnya yaitu misalnya employee ID. Employee ID ini kita dapatkan dari vmpit. Nah, ini adalah output yang akan kita tampilkan nantinya. Nah, selanjutnya saya di sini ingin membuat perintah exception, di mana nanti jika ada terjadi error maka exception lah yang akan dieksekusi. Exception, di mana ada dua kondisi. When no data found, maka output yang akan dikeluarkan adalah data tidak ditemukan. Nah, jika when too many rows, dan maka output yang dikeluarkan itu jumlah baris lebih dari 1. Maka n kita buat. Nah, ini adalah bentuknya, kode dari package, di mana ada function, ada prosedur, ada exception. Nah, ini adalah bentuk dari package-nya, ada function, ada prosedur, dan ada exception. Untuk menjalankannya, buat new terminal, masuk ke SQL Plus, ke skema HR, lalu kita atur set server output-nya, lalu panggil nama file yang kita buat tadi. Nah, katanya package specification dan package body telah dibuat, tetapi package body-nya terbuat dengan complication error-nya. Nah, untuk menampilkan cara melihat error-nya, kita panggil dengan show error. Nah, katanya di baris ke-26 tidak memakai titik koma. Kita hitungnya dari sini. Nah, di sini tadi saya lupa menggunakan titik komanya. Lalu kita ulang lagi perintah pemanggilan nama filenya. Nah, package body telah terbuat. Setelah itu kita ingin melihat deskripsi dari package yang telah kita buat. Caranya description dari nama package-nya. Nama package-nya yaitu tugas 3. Nah, di sini kelihatan bahwasannya yang tertampil hanyalah prosedur, itu namanya lihat zakat, dan function namanya total zakat, tetapi nama konstan yang telah saya buat tadi yaitu variabel zakatnya tidak tertampilkan, tidak terlihat nilai dari konstan variabel zakat ini.
Nah, cara memanggilnya ada dua, yaitu menggunakan anonymous block dan menggunakan perintah execute. Nah, langsung saja kita coba. Nah, caranya yaitu begin, lalu dbms output dot put line. Kita panggil dulu nama package-nya, itu tugas 3 diikuti dengan nama variabelnya, yaitu v_zakat, v_zakat. Nah, maka nilainya yaitu 0,025 karena tadi kita deklarasikan itu 2,5/100. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah execute, yaitu execute dbms output diikuti nama package-nya, lalu nama variabel konstannya, itu v_zakat. Nah, maka nilainya pun sama, yaitu 0,025. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan function yang telah kita buat tadi, yaitu function total zakat ini. Kita lihat hasilnya dengan cara menggunakan perintah select. Itu select nama package-nya, tugas 3, lalu nama functionnya yaitu total zakat. Diikuti total zakat itu didapatkan dari salary tadi ya, lalu from employees. Nah, ada 107 yang terseleksi. Menurut saya ini terlalu banyak, jadi kita cobakan memakai sebuah kondisi where employee ID-nya yaitu sama dengan 105. Maka total zakat yang akan dikeluarkan adalah 120. Nah, caranya maka total zakat yang dikeluarkan adalah 120. Setelah itu kita bisa menggunakan prosedur ini tadi untuk melihat zakatnya. Caranya dengan memakai perintah execute. Lalu nama package-nya tugas 3 diikuti dengan nama prosedurnya, yaitu lihat zakat. Berarti kita ingin melihat zakat employee ID-nya yang 105 tadi. Nah, maka ini employee ID 105, first name-nya David dan salary-nya 4.800 dan zakat yang akan dikeluarkan adalah 120. Coba jika kita ingin melihat fungsi dari exception ini, kita cobakan menggunakan employee ID yang lain. Misalnya employee ID-nya 50. Nah, no row selected. Kita cobakan. Yang employee ID 10. No row selected. Nah, maka akan keluar output yaitu data tidak ditemukan jika kita menggunakan exception ini. Itulah fungsi exception. Program tidak akan berhenti langsung, tetapi bagian exception ini akan bekerja. Nah, sekianlah video tentang integrasi package, function, prosedur, dan exception dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.